Oke teman-teman, di video kali ini kita akan masuk kepada video tutorial Tailwind CSS. Nah, di sini kita pertama-tama ingin mendownload dulu Node.js-nya. Teman-teman bisa masuk Chrome dan ketik di pencarian Node.js. Nah, teman-teman pilih. Di sini akan muncul seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini dia Node.js. Nah, teman-teman pilih yang install Node.js. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Nanti kemudian teman-teman pilih yang Windows Installer MSI. Nah, teman-teman pilih yang ini ya. Dan klik download. Klik aja langsung, maka dia akan mendownload. Nah, di sini kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, teman-teman klik ya. Klik file yang di-download tadi. Maka dia akan muncul jendela seperti ini. Ya teman-teman, welcome to the Node.js top user. Kemudian teman-teman tinggal pencet next. Di sini akan muncul teks yang panjang banget ya teman-teman. Nah, seperti ini. Panjang banget. Nah, teman-teman langsung aja klik I accept dan next. Nah, klik next. Akan muncul seperti ini. Langsung aja teman-teman next ya. Gak usah teman-teman otak-atik di tampilan desktopnya. Ini teman-teman next sampai ada tulisan install. Nah, install teman-teman klik, maka dia sedang menginstal Node.js-nya. Kita tunggu sampai installnya selesai ya. Nah, di sini dia sudah berhasil mendownload. Kita klik finish. Ya. Sekarang kita mau aktifkan device code-nya. Ya, kita mau cek. Sini aku udah buat folder baru. Sekarang kita tinggal masukkan folder ini ke dalam viscode-nya ya. Caranya teman-teman yang open in terminal, ketik kode spasi titik, enter. Dia akan otomatis masuk ke dalam viscode foldernya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya folder yang udah aku buat, namanya Tailwind CSS ke Prodi. Terus masuk ke terminal ya, teman-teman pilih new terminal. Nah, ini akan kebuka terminal di viscode. Nah, di sini kita mau ngecek apakah kode JS kita berhasil terinstall atau tidak. Nah, teman-teman ketik node i. Nah, kemudian npm spasi strip v. Nah, sini error. Teman-teman, gak apa-apa, jangan panik. Teman-teman sini bisa cari PowerShell ya. Teman-teman bisa cari PowerShell ya. Ketik aja PowerShell ya, PowerShell. Nah, di sini ada Windows PowerShell, teman-teman klik kiri, klik kanan, terus run as administrator. Nah, di run as administrator Windows ini, di PowerShell ini, teman-teman bisa ketik ya, ketik atau di sini aku udah ada teksnya, aku mau nyalin teksnya aja ya. Itu di sini jangan sampai salah di administrator. Oke, di sini aku mau nyalin teksnya. Nih, udah copy. Terus juga Raffi. Nah, di sini ada set execution policy. Nah, teman-teman pokoknya ketik aja lah kalau teman-teman mau manual kayak gini. Setelah itu di sini akan muncul
pertanyaan-pertanyaan gitu kan, teks yang banyak banget. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal ketik Y. Ya, teman-teman bisa ketik Y, enter. Di situ teman-teman kembali lagi ke Viscode-nya. Kita ketik ulang lagi perintahnya dari node ya, strip v, enter, terus lagi npm strip v ya, teman-teman ketik. Nah, jadi seperti ini. Ini tandanya Node.js teman-teman berhasil terinstall. Oke. Teman-teman sudah berhasil menginstal Node.js. Sekarang tinggal kita terapkan di Tailwind. Buat project baru untuk Tailwind. Sekarang kita pasang Tailwind-nya. Caranya adalah ke terminal. Teman-teman bisa. Nah, kita ketik di sini node spasi strip v ya, seperti tadi. npx, gimana sih kita ganti npx Tailwind css init spasi strip. Nah, terjadi error lagi teman-teman. Kenapa error? Karena perintah npx Tailwind init strip. Kita cari tahu kenapa ya. Kita ketik npm i spasi strip d Tailwind ya, css terus 3 post. Nah, ini kan tadi perintah npx Tailwind css init gagal, maka kita ketik lagi ini ya, auto previser, enter. Nah, dia sedang memproses perintah kita. Nah, ketika kita masukkan perintah, maka di sini akan muncul node modulus package logjson ya. Nah, kita baru masukkan perintah npx tadi yang Tailwind init, Tailwind css init strip. Nah, dia berhasil, maka akan muncul Tailwind config.js. Kenapa tadi yang pertama nggak bisa? Karena ternyata versi Node.js kita itu yang ke-4, sedangkan perintah npx Tailwind css init itu hanya berlaku untuk Tailwind yang versi ke-3. Jadi kita ubah dulu tadi ke versi ke-3 terlebih dahulu dengan mengklik yang Tailwind CSS, terus yang tuh 3 post CSS. Nah, di sini ada ya. Kita buat kita buat folder baru build, kemudian kita ketik index.html ya. Di sini ada index.html. Oke. Nah, kita aktifkan dulu index.html-nya. Habis itu kita buat folder lagi ya. Foldernya
kita buat dari teman-teman nih srch. Salah teman-teman, kita hapus dulu. Seharusnya folder barunya itu ada di luar build, ada di dalam Tailwind S2. Kita hapus-hapusin dulu. Nah, kita buat ulang ya teman-teman. Di sini kita buat src dan kita klik dulu, kita buat lagi folder baru namanya build. Nah, tadi di dalam build ini nantinya akan kita kasih file baru namanya index.html. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini di Tailwind config.js ada file seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ada modul export, content, dan extend plugins ya di dalam file config.js. Kemudian di sini di konten ini kita akan ketik, teman-teman tambahkan dulu tanda petik 1. Nah, di sini kita akan ketik, kita akan panggil build yang ada index.html. Kita akan panggil di sini tailwindnya index.html bintang titik html. Nah, sudah. Jadi diisi kontennya itu ada index.html. Ya teman-teman ya. Nih, seperti ini teman-teman bisa perhatikan. Kemudian kita ke src ini, klik, kita tambahkan file ya input titik css ya. Jadi dalam file src ini ada input css. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya. Sini nanti kita akan buat style. Sini teman-teman tinggal ketik aja di sini Tailwind Base, Tailwind Companies, and Tailwind Utilities. Tadi kita menginstal
Node.js, kemudian menginstal Tailwind, CSS. Sekarang kita bakal mau mengaktifkan Tailwind ini di dalam web kita. Nah, caranya masih dengan terminal. Di sini kita bisa ketik npx Tailwind CSS, terus ini strip i titik slice. Ini kita mau manggil input CSS ada di dalam src, file folder src, kita panggil folder src, kemudian slice lagi, itu kita mau memanggil input CSS. Di dalam folder src itu ada input CSS. Put CSS. Nah, kemudian di sini kita kemudian titik lagi, terus garis miring build strip CSS. Kita memanggil build ini ya, build CSS strip. Kan kita mau buat baru lagi, itu build, terus di dalam build itu ada CSS, terus ada style titik CSS. Nah, mari kita enter. Nah, di sini kita buat lagi kelas. Di dalam kelas ini, di dalam build ini ada folder CSS yang mana isinya. Nah, di sini ada style. Ada style CSS. Coba kita klik. Nah, ini isinya adalah style dari Tailwind. Nah, kita nggak perlu lagi capek-capek namanya nulis lagi CSS-nya, tapi dia sudah ada sendiri, otomatis. Panjang banget ya. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke dalam indeks HTML-nya. Ya. Sini kita panggil menggunakan link. Link style sheet ada di mana gitu kan? CSS garis miring style titik CSS. Nah, sini ini manggil foldernya. Jadi dia ada di dalam folder CSS, namanya ada style. Kemudian kita tinggal masukkan aja web kita ya. Kita mau buat web. Di sini masukkan div titik bg, ini background pakainya bg. Sini emerald. Terus strip lagi. Kita masukkan di sini ukurannya 500 W strip 52, ini untuk ukurannya ya. 52 width, berarti lebar 52. Tingginya kita kasih 52 juga, kemudian kita enter. Nah, dia sudah menjadi kelas ya. Div dengan kelas background emerald 500, lebar 52, height tingginya 52. Nah, sekarang mari kita masuk lagi ke terminal. Nah, di sini kita masuk ke terminal.
di sini kita mau ketik lagi, lanjutin tadi. Di terminal ini kita akan ketik sama seperti di bagian atas ini. Nah, tapi sebelumnya fungsi dari i ini itu apa? Nah, i ini itu adalah merupakan input ya, input file. Jadi Tailwind ini akan membaca file CSS utama. Yang ini dia akan membaca file CSS pertama kita, yaitu ini input CSS. Sedangkan ini dia adalah output ya, output file. Jadi hasil compile Tailwind akan ditaruh ke build CSS style ini. Nah, sekarang kita ketik sini ya. Kita taruh. Ini aku udah salin. Ya, jadi kita tinggal salin aja. Nah, jadi nanti semua kelas Tailwind yang teman-teman pakai di HTML akan dikompilasi ke file yang build ini ya. Nah, selanjutnya kita di sini tambahkan watch. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tailwind terus memantau perubahan. Jadi kalau misalnya teman-teman edit file HTML atau input CSS, hasilnya otomatis update tanpa perlu jalankan comment ulang. Coba kita chat. Ting. Nah, udah ya. Bentar, ada merah-merah teman-teman. Woi. Ya, ini nggak bekerja karena di sini ada yang kurang. Coba kita lihat di sini. Chat. Di sini kita kita salah nih teman-teman. Slice srch nggak pakai h, src slice lagi input titik css, kemudian spasi o, terus spasi lagi titik slice build slice css slice lagi style titik css. Nah, ini jangan sampai salah ya teman-teman. Kalau sudah, coba kita tambahkan. Nah, sudah selesai ya. Ini udah berhasil namanya. Selanjutnya, kita lihat di bagian live server. Open with live server. Nah, dia ada ini hijau-hijau ya, hijau-hijau. Jadi, tandanya teman-teman berhasil. Ini kita buat. Nah, sekarang kita mau tinggal menghias-hias ini. Kita tampilannya kita bagusin. Kita mau bikin circle. Caranya adalah sini. Nah, di sini. Jadi di sini tinggal kita edit-edit lagi ya, teman-teman. Di sini aku mau tambahkan supaya dia jadi lingkaran, berarti kita pakai round full terus shadow kali 2 kali 1. Coba kita lihat. Tidak ada perubahan guys. Why kenapa tidak ada perubahan teman-teman? Kenapa tidak edit? Oke guys. jadi tadi kan nggak lingkaran kayak gini, terus habis itu di sini terus aku tadi coba ulang lagi pakai terminal ini, coba aktifin lagi si node-nodenya itu. Nih tadi aku mengaktifkan ulang ya kondisinya. Nah di sini
ada? Ya pokoknya tadi aku di sini mengaktifkan lagi, kita ketik lagi ulang yang kode ini di atas. Ntar guys, di sini nih, di sini. Sini tadi tuh kita ketik yang ini nih. NPX Tailwind. Nih, ini tadi aku ketik ulang di bagian sini. Nah, tadi tapi udah hilang. Dan akhirnya dia berhasil bulat seperti ini. Nah, udah kan? Nah, di sini kita masih mau style, guys. Mau styling. Styling. Nah, tadi kan kita udah buat lingkaran. Nah, dari mana sih kok kita bisa nemu nih kelas kayak BG itu buat background, terus buat tinggi. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Teman-teman bisa cek di webnya Tailwind. Nah, di sini teman-teman bisa lihat body element, body ini bisa user, bisa dicari. Misalnya minimal tinggi. Minimal tinggi, kita cari minimal tinggi di sini. Ya. Nah, di sini kelihatan nih, minimal tingginya full itu 100%, minimal tingginya PX itu ada 1 PX gitu kan. Nah, di sini kan teman-teman bisa cek. Kalau misalnya teman-teman mau tahu juga warna yang biasa dipakai background atau ukuran width height, bisa langsung cari di sini. Jadi nggak perlu ngehafal-ngafal kelas, cukup cari di web Tailwind di sini teman-teman cari aja search yang mau teman-teman tahu. Nah, sekarang kita langsung aja lagi ya. Di sini kita langsung aja kita buat, langsung kita masuk di sini di body ya, kita ubah setelan barinya kita masukkan kelasnya minimal hanya itu misalnya screen grid place ya, screen grid place content center. Nah, nih. Coba kita cek di sini. Kenapa belum ya, teman-teman? Kenapa belum ya? Coba kita coba lagi di ini terminal. Coba ada apakah ini? Kita ada copy. Kita di sini, misalnya sana, perintah, terapi. Belum berubah juga guys. Why? Oke deh, ini kita hapus dulu aja. Ya, kita perlu mendownload dulu yang namanya di sini kita buat ekstensi Tailwind CSS Intelligence. Nah, kita download ini. Apa fungsinya? Fungsi dari CSS Tailwind Intelligence itu adalah supaya teman-teman nanti ketika mengetik, bikin ngetik di Tailwind ini lebih cepat, rapi, dan minim typo. Kenapa? Karena nanti nih dia akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja install. Kita tunggu ya. Udah selesai install, kemudian kita balik lagi ke tadi. Ke sini. Ya coba sekarang kita tidak pakai slash. Terus nah, sudah muncul kan? Minha screen. Nah, sudah muncul teman-teman. Minha screen. Terus di sini kita ketik lagi grid. Terus kita ketik lagi
place content center nih yang atas nih. Nah, ini ya, coba kita cek dulu, cek and recheck. Tapi belum ketemu, woi. Coba kita keluarin dulu dan coba kita buka lagi. Apakah masih belum? Masih belum, guys. Apa yang salah? Oke, teman-teman. Kan tadi masih belum bisa ya. Coba kita ke problems nih. Ada ada yang bermasalah. Coba sekarang kita ke sini. Terus kita coba masuk ke preference sini. Terus kita ke setting. Terus di sini kita ketik unknown. Ini di line unknown true di sini teman-teman bisa, ini kan peringatannya. Nah, coba kita ignore. Nah, udah nggak ada problem kan? Sekarang sudah tidak ada problem. Sekarang mari kita kesini dan coba cek. Coba kita coba ulang, jalankan terminalnya. Saya copy. Child line. Search di dalam SRC itu ada input. Terus keluaran outputnya itu ada bold. Dalam bold ada file CSS. Terus ada di bawahnya ada style. Terus kita pencet wait. Nah, ini abstrak. Oke. Nah, setelah itu coba kita Ralfi. Nah, dia sudah ke tangan teman-teman, ini nggak perlu ya. Ternyata ya tadi karena ada problem dan juga kita perlu panggil ulang di terminal. Dan dia sudah kembali seperti ini. Yeay. Selanjutnya, kita mau supaya dia banyak warna-warnanya. Gimana caranya? Ini kita buat lagi div di dalam div. Di sini teman-teman ketik aja div titik background bg terus 200 ya. Terus habis itu di sini width-nya lebarnya 32. Height-nya juga 32. Teman-teman jangan lupa di sini titik W 32 terus titik lagi 32 terus sini titik lagi ya, rounded. Pokoknya samain kayak di atas, jadi ini nggak perlu, tapi tinggal diubah aja angkanya. Misal di sini atau full tapi harus pakai shadow, full, enter. It's a problem. Titik lagi, sorry ya guys, aku masih pemula banget jadi ya mau dimaklumi. Full, enter. Nah, sudah, mari kita loop. Why, kenapa dia belum otomatis juga kah? Ya kita buat dulu yang bawahnya. Ini kita ini ya, ALT
down. Nah, dia jangan langsung copy ke bawah. Di sini kita tinggal ubah aja. Create place. Bentar. Di sini kita tambahin create place content center. Begitupun dengan di sini kita tambahkan create place content center. Ini enggak usah. Belum ada guys, why? Udah yang ini kita sebelum kita ganti ya ukurannya teman-teman. Ini kita ganti dulu. Jadi 16. Ini kita jadi 16. Terus ini 16. Terus ini ya kita ganti jadi background merah. Red. Background red. Okay. Background red 500. Biar merah banget. Nah. Nah. Coba kita lihat di sini dan kenapa jadi begini teman-teman? Oh iya kita harus ini dulu manual dulu. Kenapa ya? Bentuknya orang karuan, tidak beraturan. Nah, oke teman-teman. Jadi kan ini kan kayak gini ya. Terus berantakan. So, kita yang ini, yang di bagian atas. Kita ada copy bagian atas ini. Kita tambahkan nih. Terus yang kedua juga, jadi yang pertama kedua. Nah, habis itu kesalahannya adalah ada di sini, di penutupnya. Kita lihat dulu kan. Kan masih kayak gini kan. Kayak gini kan teman-teman. Kesalahannya adalah di sini. Ini kita hapus. Nah, dia jadi sudah ke tengah. Jadi begitu ya, menggunakan Tailwind. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya file CSS baru, tapi kita tetap di index.html ini. Terus untuk teman-teman yang mau melihat kelas apa aja yang ada di Tailwind, nah teman-teman bisa di sini, di webnya Tailwind CSS. Misalnya kita mau ketik di sini gradient. Nah, di sini ada nih banyak warna ya. Atau mungkin teman-teman pakai linear gradient. Linear gradient. Nih. Nah, di sini, nah teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Seperti di sini, teman-teman bisa menggunakan. Atau background image, pokoknya teman-teman bisa cari aja nanti ya di sini. Kelas-kelas yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman bisa gunakan di sini sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan
di bagian input CSS. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan radial blue. Nah, di sini misalnya background radial gradient like misalnya itu untuk kayak kuning menyala ya. Terus sky blue nah di sini terus kita kembali ke index.html. Di sini pakai radial blue. Sini kita tambahkan radial blue. Nah, dia jadi berubah background. Jadi seperti ini ya. Jadi tadi kan di sini kita buat kelas namanya radial blue, terus tinggal panggil di HTML-nya. Panggil di HTML, kalau biasanya panggil di CSS, kan kita langsung masuk ke HTML saja. Jadi itu fungsi dari Tailwind, meringkas codingan teman-teman juga. Sekarang coba kita cari lagi extension di sini ya. Inline fold. Ya, ini dia inline fold. Nah, inline fold. Kita install ini. Apa tujuan ekstensi inline fold? Nah, inline fold ini membantu menyembunyikan bagian kode yang panjang, ya kan? Seperti Tailwind class atau atribut HTML ini, ya. Misalnya teman-teman ada kode yang panjang banget. Nah, dia menyembunyikannya atau diringkas, ya, supaya tidak kelihatan berantakan. Sebenarnya kode aslinya nggak berubah ya teman-teman, cuman coba kita lihat dulu deh sini. Udah keinstall kan? Kita cari this. Nah, di sini kode yang tadinya panjang sekarang cuman titik-titik kayak gini. Sebenarnya ini nggak merubah, cuman tampilannya aja jadi lebih rapi dan enak dibaca. Kok misalnya nah, kalau teman-teman klik gini dia bakal muncul lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak klik, nah dia bakal seperti ini. Ya. Dia lebih rapi juga. Nah, kan kelihatan kayak sedikit banget, padahal dengan teman-teman klik, nah dia muncul seperti ini. Itu teman-teman. Itulah ekstensi dari inline fold. Dan ini hasil karena kita di Tailwind sama.